Kita sering banget kan dengar kesehatan dan pendidikan itu isu sosial. Tapi, gimana kalau ternyata keduanya itu justru jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara? Nah, kali ini kita akan telusuri gimana investasi ke manusia atau yang biasa disebut modal manusia bisa jadi kunci untuk memutus siklus kemiskinan untuk selamanya. Jadi yuk kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Dari semua pilihan yang ada, investasi apa sih yang paling powerful yang bisa dilakukan sebuah negara buat masa depannya? Jawabannya, mungkin bukan yang Anda kira. Biar kebayang besarnya potensi perubahan, coba deh kita lihat angkanya. Dulu, tahun 1950, di negara berkembang, dari setiap 1.000 anak, 280 diantaranya meninggal sebelum umur 5 tahun. Itu angka yang besar banget. Nah, sekarang, angka itu anjlok jadi 69. Ini bukti nyata kalau perubahan drastis itu bukan cuma mimpi, tapi sangat mungkin terjadi. Konsep inti di balik kemajuan ini namanya modal manusia. Ini bukan cuma sekedar pengeluaran sosial ya, tapi sebuah investasi produktif ke manusia, ke skill mereka, kesehatan mereka, dan pendidikan mereka. Anggap aja kayak kita nanam modal yang nantinya akan menghasilkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Tapi, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu dong akarnya masalahnya. Yuk kita selami dulu, apa itu lingkaran setan kemiskinan, di mana kesehatan yang buruk dan pendidikan yang minim itu saling ngunci satu sama lain dan ngejebak keluarga dari generasi ke generasi. Kutipan ini ngena banget. Ini gambaran realita yang pahit. Buat jutaan orang, miskin itu bukan cuma soal nggak punya uang, tapi bisa jadi vonis mati. Penyakit yang harusnya bisa diobati dengan mudah, jadi fatal cuma karena biaya perawatan yang nggak terjangkau. Dan yang ini nunjukin gimana lingkungan kemiskinan itu sendiri udah jadi ancaman kesehatan. Kalau anak-anak hidup dan mainnya di lingkungan yang nggak sehat, ya penyakit jadi kayak langganan kan? Ini yang ngehambat perkembangan fisik dan mental mereka sejak usia dini. Nah, data ini nge-backup cerita-cerita tadi dengan gamblang. Di negara seperti Niger atau Brazil, jurang perbedaan angka kematian anak antara kelompok 20% paling miskin dan 20% paling kaya itu jauh banget. Ini nunjukin masalahnya bukan soal kekayaan negaranya secara keseluruhan, tapi gimana sumber daya itu didistribusikan. Pertanyaan logisnya kan gini, kalau kemiskinan masalahnya, ya naikin aja pendapatannya beres dong. Ternyata nggak sesimpel itu. Sumber-sumber yang ada menunjukkan kalau pendapatan keluarga miskin naik, uang tambahannya itu seringkali nggak dipakai buat beli makanan yang lebih bergizi. Malah kadang dialihin ke kalori kosong, kayak permen dan soda. Nah, ini yang membawa kita ke inti argumennya. Kalau cuma naikin pendapatan aja, nggak cukup. Terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di investasi yang sengaja dan terarah ke manusianya itu sendiri. Yuk, kita lihat kenapa pendekatan ini efektif banget. Jadi seberapa untung sih investasi di bidang pendidikan itu secara finansial? Angkanya luar biasa. Di Afrika Sub-Sahara misalnya, tingkat pengembalian pribadi untuk pendidikan dasar itu jauh melampaui kebanyakan investasi di pasar saham loh. Coba deh kita fokus ke angka yang paling kuat ini, 37,6%. Itu adalah keuntungan tahunan yang didapat seseorang dari modal yang dia keluarkan buat menyelesaikan sekolah dasar. Ini nunjukin betapa berharganya pendidikan dasar buat ningkatin potensi pendapatan seumur hidup. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Bagi satu orang, strategi terbaiknya tentu aja sekolah setinggi mungkin. Tapi, bagi masyarakat luas, investasi paling cerdas itu justru memastikan semua orang dapat pendidikan dasar yang berkualitas. Ada celah antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dan disinilah peran kebijakan jadi sangat krusial. Jadi, gimana caranya pemerintah bisa menjembatani celah ini dan bikin kebijakan yang benar-benar berhasil? Oke, sekarang mari kita beralih ke beberapa intervensi cerdas yang bisa memutus lingkaran setan kemiskinan ini. Salah satu perangkap terbesar itu namanya pekerja anak. Cara kerjanya gini, waktu upah rendah banget, keluarga miskin nggak punya pilihan lain selain nyuruh anak-anak mereka ikut kerja. Ironisnya, hal ini malah bikin jumlah tenaga kerja membludak, yang akhirnya bikin upah buat semua orang jadi tetap rendah. Ini adalah siklus yang terus berputar dan nggak ada habisnya. Solusinya, secara teori, sebetulnya sederhana. Sebuah kebijakan yang bisa naikin upah orang dewasa sedikit aja, itu bisa mengubah segalanya. Ini bisa mendorong sistem keluar dari jebakan buruk, di mana anak-anak terpaksa kerja, menuju siklus baik, di mana mereka bisa kembali ke sekolah. Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan gender. Data dari wilayah seperti Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan nunjukin kalau anak perempuan secara sistematis dapat pendidikan yang lebih sedikit daripada anak laki-laki. Dan ini bukan cuma soal keadilan, tapi juga jadi hambatan besar buat pertumbuhan ekonomi.
Konsekuensi dari kesenjangan ini bisa sangat tragis. Ekonom Amartya Sen pernah memperkirakan ada lebih dari 100 juta perempuan yang hilang di seluruh dunia. Maksudnya hilang di sini bukan diculik ya, tapi mereka nggak pernah diberi kesempatan untuk bertahan hidup sejak awal, akibat adanya bias gender dalam akses terhadap gizi dan layanan kesehatan. Nah, inilah kenapa ini penting banget. Sumber-sumbernya secara konsisten nunjukin kalau berinvestasi dalam pendidikan anak perempuan itu ngasih salah satu tingkat pengembalian tertinggi dari semua investasi pembangunan. Waktu kita mendidik seorang anak perempuan, kita nggak cuma mendidik dia seorang, tapi kita juga mendidik keluarganya, anak-anaknya di masa depan, dan juga komunitasnya. Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi, apa ini beneran berhasil di dunia nyata? Mari kita lihat satu studi kasus yang luar biasa dari Meksiko yang nyatuin semua ide ini, yaitu Progresa. Jadi, di pertengahan tahun 90-an, Meksiko itu menghadapi masalah kemiskinan di pedesaan yang udah mengakar. Nah, daripada pakai program subsidi biasa yang sering gak efisien, mereka coba sesuatu yang radikal. Investasi langsung ke kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin. Modelnya ini cerdas banget karena simple. Mereka ngasih uang tunai langsung ke para ibu. Tapi ada syaratnya. Anak-anaknya harus rajin sekolah, dan seluruh keluarga wajib periksa kesehatan rutin. Ini yang mengubah bantuan sosial yang tadinya pasif jadi investasi aktif dalam modal manusia. Dan hasilnya luar biasa. Karena program ini diuji secara acak, ini tuh standar emas dalam evaluasi, kita bisa yakin banget hasilnya valid. Pendaftaran sekolah naik pesat, pekerja anak menurun, dan tingkat gizi anak membaik secara signifikan. Singkatnya, program ini berhasil. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kunci sukses Progresa itu karena mereka paham kalau kesehatan, pendidikan, dan gizi itu nggak bisa dipisahin. Mereka semua saling memperkuat satu sama lain. Jadi program ini bukan cuma ngatasin satu masalah, tapi ngatasin sistem yang bikin orang tetap miskin. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita udah tahu apa yang berhasil. Kita punya model seperti Progresa yang bahkan udah ditiru di lebih dari 30 negara. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi kapan? Dan apa yang diperlukan baik secara politik maupun finansial untuk menjadikan investasi pada modal manusia sebagai prioritas global.